Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخواني في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab atau Risalah ila Ahli Al-Qasim. Qala rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, wa ara wujub as-sam'i wa ta'ati li a'immatil muslimina barrihim wa fajirihim ما لم يأمروا بمعصية الله dan aku berpandangan berkeyakinan kewajiban mendengar dan taat. Aku berkeyakinan kewajiban mendengar dan taat li a'immatil muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin, terhadap pemimpin kaum muslimin, barrihim wa fajirihim, baik itu pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, wa fajirihim ataupun pemimpin yang fajir, ataupun pemimpin yang fasik. Ma lam ya'muru bima'siyatillah, selama mereka tidak memerintahkan dengan bermaksiat kepada Allah. Ini adalah pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini juga merupakan
usul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang selalu ditekankan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Bahkan secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran dan secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban mendengar dan taat terhadap pemimpin, baik mereka itu pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat, ataupun pemimpin yang fasik, yang banyak berbuat dosa, fajir, selama mereka tidak memerintahkan dengan perbuatan maksiat. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ, dan ini adalah poin yang kedua yang beliau sebutkan. وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ, dan barang siapa yang memegang khilafah, barang siapa yang sampai kepada khilafah, wajtama alaihi nas, dan manusia bersatu di atasnya, waradu bihi, dan mereka ridha dengannya, wa ghalabahum bisayfihi, dan mengalahkan mereka dengan pedangnya, hatta sara khalifatan, sampai akhirnya dia menjadi khalifah, wajib ta'atuhu, maka wajib untuk taat kepada mereka, wajib taat kepada dia, wa harumal khuruju alaih, dan tidak boleh melakukan pemberontakan terhadapnya. Ini adalah dua poin penting yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, tentang kewajiban taat kepada pemimpin siapapun dia, pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang buruk, pemimpin yang taat ataupun pemimpin yang banyak berbuat maksiat, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka wajib untuk taat kepada mereka. Kemudian poin yang kedua tentang siapa yang memegang khilafah. Artinya dia sampai kepada khilafah. Kemudian manusia bersatu di atasnya, berkumpul, dan mereka ridha dan tunduk di bawah pedangnya, di bawah kekuasaannya, sehingga akhirnya dia menjadi khalifah, maka wajib untuk ditaati dan haram memberontak kepadanya. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan,
menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab min usulil aqidah, di antara prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sam'u wa ta'atu liwulati umuril muslimin. Mendengar dan taat terhadap siapa yang memegang urusan kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak manusia yang tergelincir di dalam prinsip ini. Terkadang seseorang berada di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman, ya dalam masalah takdir, dalam masalah kewajiban menerima apa yang datang dari Nabi SAW, tetapi dalam masalah as-sam' wa ta'ah liwulatil umur, dia tergelincir. Dia berpandangan tidak demikian. Dia berpandangan bahwa tidak wajib taat dan mendengar terhadap pemimpin. Maka dia telah menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amalan biqaulihi ta'ala, dan ini dalam rangka mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada orang yang memiliki urusan, orang yang memegang urusan di antara kalian. Ba'da an amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulih, setelah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, setelah itu amara bi ta'ati wulati al-umur minal muslimin. Setelah itu Allah memerintahkan mereka untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Para ulama menjelaskan di dalam ayat ini Allah ketika memerintahkan untuk taat kepadanya, maka Allah sebutkan fi'il ta'ah, ati'u Allah, taatlah kepada Allah. Disebutkan fi'ilnya, ati'u Allah. Demikian pula ketika Allah memerintahkan taat kepada Rasul, Allah berfirman, wa ati'ur Rasul. Disebutkan fi'il taat kepada Rasul, wa ati'ur Rasul.
Tapi ketika Allah memerintahkan taat kepada pemimpin, Allah tidak sebutkan wa ati'u ulil amr. Tetapi Allah berfirman wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, lianna ta'ata waliyil amri laysat mustaqillah. Karena ketaatan kepada pemimpin itu tidak berdiri sendiri. Tetapi ketaatan kepada pemimpin fi ta'atillah wa ta'atir rasul, di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya jika pemimpin memerintahkan kepada yang mungkar, memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Karena Allah berfirman, wa ulil amri minkum. Dan ini dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh mentaati siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah. Innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam kebaikan. Wa qawluhu minkum, kemudian firman Allah minkum ay minal muslimin, wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalian, artinya dari kaum muslimin. Amma idza lam yakun musliman fala ta'ata lahu. Adapun jika dia bukan muslim, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Perkataan beliau ini ya adalah perkataan yang sifatnya mujmal, sifatnya global. Adapun secara rinci, jika ada pemimpin yang ghairul muslimin, yang bukan muslim, tetapi dia bekerja sebagai wakil dari pemimpin muslim, maka jika dia memerintahkan yang baik, wajib untuk ditaati. Dia memerintahkan hal yang di situ terdapat maslahat, wajib untuk ditaati. Karena dia di bawah pemimpin yang muslim. Dan ini sering ditanyakan kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Karena bisa saja di dalam atau di bawah seorang pemimpin yang muslim itu ada wakil-wakil yang dia bukan muslim. Maka ketaatan kepada orang tersebut dalam rangka taat kepada pemimpin yang muslim. Ya. Dalam rangka taat kepada pemimpin yang muslim. Fayushtaratu fihi an yakuna muslima. Maka syaratnya dia harus muslim. Wa inda idzin takunu ta'atuhu wajibatun. Maka ketika demikian,
maka ketaatan kepadanya adalah satu kewajiban. Wal khuruju alaihi ma'siyatun muharramah. Dan memberontak kepadanya adalah perbuatan maksiat yang diharamkan. Hadza aslun min usulil Islam. Dan ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip agama Islam. Wa bihi tajtami'u kalimatul muslimin. Karenanya persatuan kaum muslimin ini akan terjadi dan akan terjaga. Wa taqwa syaukatuhum, dan akan menjadi kuat. Ya. Akan menjadi kuat kekuatan kaum muslimin dengan adanya ijtima', persatuan di bawah pemimpin muslim. Ya. Adapun khuruj, maka ini diharamkan, tidak boleh. Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية, dan Nabi SAW ketika para sahabat meminta kepada beliau wasiat, haitsu sya'uru biqurbi ajalihi, karena mereka melihat dekatnya ajal Nabi SAW. Mereka memperkirakan dekatnya ajal Nabi SAW. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, "Ausina, wasiatilah kami wahai Rasulullah." Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Suatu ketika Nabi SAW memberikan wejangan kepada kita. Ya, suatu ketika Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat menyentuh, balighah, mau'izah balighah. Sehingga karena nasihat Nabi SAW ini, zarafat minhal uyun, mata meneteskan air mata, wa wajilat minhal qulub, hati bergetar mendengar nasihat tersebut. Ya, mendengar mau'izah dari Nabi SAW. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan, wa'idhhum wa qul lahum qawlan baligha. Wa'idhhum, dan berilah mereka mau'izah, dan katakan kepada mereka perkataan yang baligh, perkataan yang kuat, perkataan yang baik, perkataan yang menancap pada diri mereka. Bukan mau'izah itu membuat ketawa orang. Silahkan memberikan mau'izah. Ya, kebanyakan yang dicari mau'izah yang bisa menertawakan, ya, bisa
mendatangkan gelak tawa para pendengarnya. Wa'idhum wa qul lahum qawlan baligha. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Nasihat yang menggetarkan hati dan nasihat yang menjadikan mata itu menangis. Itulah mau'izah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mau'izah tersebut beliau berwasiat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Itu wasiat yang pertama. Was-sam'i wat-ta'ati. Dan aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak. Was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak. Li'anna an-nadhara laysa li syakhsihi. Karena yang dilihat bukan kepribadinya, bukan pribadi orang tersebut. Karena yang dilihat bukan pribadi orang tersebut. Dia sebagai budak atau dia sebagai orang merdeka. Wa innaman nadharu limansibihi. Tetapi yang dilihat karena jabatan yang dia pegang. Dia menjadi seorang pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin. Itu yang dilihat. Bukan karena dia sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai budak. Tetapi yang dilihat karena dia sebagai waliyul amri. Orang yang memegang urusan kaum muslimin. Karena dia seorang pemimpin. Bismillah. Qala wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguh siapa yang hidup dari kalian setelahku, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kalian akan melihat, kalian akan dapatkan ikhtilafan kathira, perbedaan ya yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Fata'atu waliyil amri ismatun minal ikhtilaf. Maka taat kepada pemimpin itu adalah penjagaan dari perpecahan. Adapun tidak taat kepada pemimpin, tidak mau mendengar perintah pemimpin, membangkang kepada mereka, membelot, memberontak, itu adalah penyebab terjadinya perpecahan. Walihada lamma sa'ala Khudzaifah bin al-Yaman. Oleh karena itu ketika Khudzaifah bin al-Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil fitan. Beliau bertanya kepada Nabi tentang fitnah. 'Inda zuhuriha,
ketika munculnya fitnah-fitnah tersebut, maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ma ta'muruni in adrakani dhalik?" Wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan keadaan seperti itu, munculnya banyak fitnah, ya, keluarnya berbagai macam fitnah, jika aku mendapatkan keadaan seperti itu, apa yang engkau pesankan kepada kami, wahai Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, "Antalzam jama'atal muslimina wa imamahum." Kata beliau, pegang teguh persatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ya, pegang teguh persatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kata Nabi SAW. فأمر عند ظهور الفتن أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم. Maka ketika muncul berbagai macam fitnah, ya, ketika muncul berbagai macam fitnah, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan persatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jangan menyempal dari jamaah. Jangan menyempal. Jangan lepas dari mereka. Tetapi berpegang teguhlah dengan persatuan kaum muslimin dan pemimpin mereka yang memimpin kaum muslimin. Li'annahu ismatun minal fitan, karena berada di bawah persatuan kaum muslimin dan kepemimpinan kaum muslimin itu adalah penjagaan dari fitnah. Dia tidak akan tertimpa fitnah. Berbeda dengan orang yang menyempal, dia akan tertimpa fitnah. Wa ismatun minal ikhtilaf, dan juga penjagaan dari perpecahan. Dengan kembali kepada jamaah kaum muslimin, itu akan terjadi persatuan. Ketika terjadi persatuan, ya, maka akan hilang al-ikhtilaf, perselisihan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wa ulil amri minkum. Qala lahu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah berfirman, jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Wa ulaika lahum adzabun azim. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Fal ikhtilafu syarr, maka perselisihan, perpecahan itu buruk. Wal ittifaqu rahmah, dan persatuan itu adalah rahmat. Jadi bersatu, berpegang teguh dengan persatuan kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin.
Ketika kita menyendiri, maka kita akan terkena fitnah. Oleh karena itu, bab yang sebelumnya pernah kita baca bahwa beliau berkeyakinan kewajiban ya untuk berhari raya dengan pemerintah, Idul Adha, Idul Fitri, berpuasa, berjihad bersama pemerintah. Karena itu akan menjaga persatuan. Akan menjaga persatuan. Dan itu ibadah yang memang disatukan oleh pemerintah. Makanya Nabi SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun." Puasa itu ketika manusia berpuasa. Siapakah an-nas di sini? Mereka adalah pemimpin kaum muslimin yang bisa menyatukan suara kaum muslimin agar berpuasa. Wal fitru yawma tuftirun, dan berbuka ketika manusia berbuka. Wal adha yawma tudahhun, dan Idul Adha ketika manusia beridul adha. Dan yang bisa mengumpulkan manusia, menyatukan manusia, mereka adalah para pemimpin. Maka al-ikhtilafu syarr wal ittifaqu rahmah. Faqawluhu barrihim wa fajirihim, penjelasan beliau barrihim wa fajirihim, pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk, pemimpin yang saleh ataupun yang fajir. Kama marra ma'ana la yushtaratu fi wali amri al-muslimin an yakuna salihan salahan kamilan kal khulafa'ir rasyidin. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa tidak disyaratkan di dalam pemimpin kaum muslimin, yang menjadi pemimpin kaum muslimin tidak disyaratkan bahwa dia harus orang saleh yang kesalehannya itu seperti khulafa ar-rasyidin. Tidak disyaratkan demikian. Ya. Bal tajibu ta'atuhu, bahkan wajib untuk taat kepadanya, walau kana indahu syai'un minal mukhalafat wal ma'asi, sekalipun dia memiliki hal-hal yang menyelisihi syariat, sekalipun dia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat allati lam tasil ila haddil kufur wal khuruj minad din, yang belum sampai kepada kekufuran ataupun keluar dari agama. Fafasaduhu alaih, maka kerusakannya itu untuk dirinya. Walakinnal ijtima'a alaihi wa ala imamatihi li salihil muslimin, tetapi bersatu di bawah kepemimpinannya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Perbuatan dosanya itu urusan dia. Tetapi ketika kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinannya, maka itu untuk maslahat kaum muslimin. Jadi tidak disyaratkan bahwa pemimpin pemimpin yang wajib ditaati harus orang saleh. Ini adalah di antara manhajnya orang-orang khawarij. Kaum khawarij mensyaratkan bahwa imam atau pemimpin yang wajib kita taati itu pemimpin yang saleh, yang tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.
Jika ternyata pemimpin tersebut tidak saleh, tidak wajib taat. Bahkan harus mereka memberontak. Itu adalah keyakinan orang-orang Khawarij. Ya, keyakinan orang-orang Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip mereka adalah taat kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya. Yang mereka pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk, yang saleh, yang fajir, selama dia menjadi pemimpin yang sah, wajib untuk ditaati. Tentu di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka tidak mensyaratkan bahawa pemimpin yang wajib ditaati harus saleh. Harus orang-orang yang taat kepada Allah. Dan mereka menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah ulul amri yang saleh. Itu tidak benar. Ya, Allah tidak menyebutkan ulil amri yang saleh, tetapi ulil amr, siapa yang memegang urusan kalian. Yang bisa jadi dia saleh, bisa jadi dia tidak saleh. Dan ini dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana mereka hidup di zaman yang pemimpinnya tidak saleh. Ya. Pemimpinnya zalim, pemimpinnya suka menumpahkan darah, seperti Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf itu gubernur di Kufah, gubernur di Irak dan di Kufah, terkenal bengisnya. Ya, bahkan tabi'in dibunuh oleh Al-Hajjaj. Di antara tabi'in dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf seperti Sa'id bin Jubair. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, tetap berada di bawah kekuasaannya, tidak melakukan pemberontakan. Salat di belakangnya, berjihad bersamanya. Ya. Dan banyak contoh seperti Al-Hajjaj bin Yusuf, kemudian Muslim bin Uqbah dan Ubaidullah bin Ziyad, ya. Yang menjadi gubernur pada zaman Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sudah isya Mas ya? Baik. Fadhal adzan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi perkataan beliau barrihim wa fajirihim, yang baik, pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, yang taat ataupun yang fajir, semua mereka wajib untuk ditaati ketika mereka menjadi pemimpin. Dan tidak disyaratkan bahawa pemimpin itu harus saleh. Tidak disyaratkan bahawa kewajiban taat kepada pemimpin itu jika pemimpinnya saleh. Bahkan jika dia memiliki mukhalafat, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat, perbuatan-perbuatan maksiat, terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, tetapi dia yang memegang kekuasaan, maka wajib untuk ditaati. Beliau di sini mengatakan, walamma su'ila ba'dul a'immah, dan ketika
sebagian imam ditanya, dikatakan kepada imam tersebut, fulanun taqiyun lakinnahu dha'if, wa fulanun fasiqun walakinnahu qawi. Ada seseorang yang bertanya kepada seorang imam membandingkan tentang dua orang. Si fulan orang yang bertakwa. Fulan orang yang bertakwa, tapi dia lemah. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang kenegaraan, umpamanya. Dia tidak mengetahui tentang siasah. Tapi dia bertakwa, dia saleh, dia multazim. Wa fulan, satu lagi, si fulan dia fasik. Dia terjerumus ke dalam dosa, masih berbuat maksiat. Bahkan mungkin dosa besar, dia fasik. Tapi dia kuat. Dia memiliki kemampuan untuk memegang urusan yang besar. Dia sangat faham terhadap kenegaraan. Dia faham terhadap siasah. Dia faham terhadap hal-hal yang berkaitan dengan furusiyah, jihad dan seterusnya. Ayyuhuma yasluh lil imamah. Siapa di antara mereka berdua yang lebih pas untuk menjadi pemimpin? Qala, maka imam ini menjawab, al-fasiqul qawi. Yang lebih berhak orang yang fasik tapi dia kuat. Ya. Kenapa? Li'anna as-salih ad-dha'if salahuhu li nafsihi. Karena orang yang saleh dan dia lemah, kesolehannya itu hanya untuk dirinya. Wa dha'fuhu yadhurrul muslimin, dan kelemahannya itu akan membahayakan kaum muslimin. Membahayakan kaum muslimin, membahayakan negara. Ya. Wal fasiq fisquhu ala nafsihi. Adapun orang yang fasik, kefasikannya itu dia sendiri yang menanggung. Wa quwwatuhu lil muslimin, tetapi kekuatannya itu untuk kaum muslimin, dan itu akan bermaslahat bagi kaum muslimin untuk menjaga wibawa satu negara. Dan ini yang dipraktekkan oleh para khulafa. Seperti yang disebutkan dalam tarikh bahwa Irak dan Kufah itu penduduknya super, ya, suka demo, suka ini, suka ini. Penduduknya pokoknya yang penduduk yang suka mengkritik pemerintah, sering membuat onar, sering membuat keributan, sehingga mereka berani terhadap khalifah, berani menentang keputusan khalifah. Dan ini menunjukkan bahwa pemimpin di situ tidak memiliki wibawa, sekalipun dia orang saleh. Bahkan sebelumnya yang menjadi gubernur di situ adalah seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Tetapi pada zaman Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah dari Bani Umayyah. Karena Bani Umayyah itu ada dua fase. Fase pertama
zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian putranya Yazid. Setelah itu diambil alih oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Kemudian muncul usaha untuk kembali membangkitkan Bani Umayyah, dan yang menjadi khalifah adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan melihat bahwa Kufah ini butuh orang yang tegas. Maka ditempatkanlah Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf. Anda bisa baca kisahnya, bahwa khalifah sengaja tidak memberitahu siapa yang akan memimpin Kufah. Ya. Mereka tahu hanya akan ada pergantian gubernur. Karena pergantian gubernur itu dari atas yang menentukan khalifah. Maka berkumpullah penduduk Kufah, dan Hajjaj beliau menyamar. Ya, Al-Hajjaj dia menyamar masuk, dia pakai penutup muka, masuk ke tengah-tengah barisan penduduk Kufah. Kemudian dia berdiri di mimbar. Apa yang dilakukan penduduk Kufah? Dilempari sama penduduk Kufah. Siapa ini? Kita enggak kenal orang. Maka Al-Hajjaj, disebutkan bahwa Al-Hajjaj itu agak pendek orangnya. Ya. Maka dibuka penutup mukanya, kemudian dia ambil pedangnya dan ditancapkan ke mimbarnya. Kata Hajjaj, saya melihat kepala-kepala yang siap untuk dipanen. Mulai saat itu penduduk Kufah taatnya luar biasa sama gubernur. Dan itu maslahat untuk menjaga kewibawaan daulah pada saat itu. Dan itu banyak kisah-kisah. Walaupun Al-Hajjaj dia tentu orang yang zalim, tetapi sikap tegasnya, kerasnya itu untuk menjaga kewibawaan daulah. Ya, sehingga Khawarij itu nggak pernah diem. Dari zaman nggak pernah diem. Terus dia membuat kerusuhan-kerusuhan. Kecuali zaman Hajjaj. Ya, kecuali zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, karena terus diperangi oleh Al-Hajjaj. Ya, itu salah satu contoh dari apa yang beliau jelaskan di sini. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.